Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk kali ini Bapak coba sampaikan untuk mengenai tutorial kalian untuk pelaksanaan simulasi ANBK atau AKM yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Rabu sampai dengan hari Kamis. Ya. Untuk pembagian sesi, setelah yang secara rolling atau datang ke sekolah, ya, itu ditunjuk langsung dari pihak kementerian. Jadi kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Bagi yang tidak mendapatkan mengenai AKM secara rolling, bisa melaksanakan simulasi AKM secara online. Ya. Jadi untuk simulasi AKM ini memang tidak diwajibkan, tapi tidak menutup kemungkinan ya pada saat nanti kalian gladi bersih ataupun AKM, maka rugi bagi kalian yang tidak mengikuti simulasi ini. Ya, karena tujuan simulasi ini untuk membiasakan kalian mengenal sistem ataupun soal yang ada di AKM, ya, atau asesmen kompetensi minimum. Ya. AKM ini nanti yang akan berpengaruh pada saat kalian ke kelas 9. Ya. Kenapa? Data inilah yang akan terekam di pihak kementerian. Maka sangat disarankan bagi siswa mengikuti simulasi AKM ini secara rolling ataupun secara daring. Ya, karena nanti itu ada penilaiannya tersendiri. Ya. Jadi itu manfaatkan waktu yang diterima. Ya, silakan. Ya, silakan kalian kerjakan ya sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi untuk hari Rabu besok ya, untuk yang secara rolling atau datang ke sekolah itu akan dimulai pada saat pukul 7.30. Ya, jadi kalau siswa diharapkan bisa hadir ke sekolah itu jam 7.15. Tetap harus menjalankan prokes kesehatan. Ya, dijamin untuk tempat pelaksanaan itu sudah disteril oleh pihak sekolah. Ya, sudah disteril semua. Dijamin untuk pihak sekolah sudah sedemikian rupa untuk menjaga kesehatan kalian semua supaya kalian datang ke sekolah itu nyaman. Ya, begitu pulang nanti begitu selesai kalian bisa langsung pulang. Ya, jadi untuk yang secara daring, ya secara daring itu akan dimulai pada sesi 2. Ya, sesi 2 atau sekitar jam 9.30. Itu yang secara daring. Ya, wajib. Ya, makanya. Jadi kalau yang secara rolling kalian mulai itu sesi pertama itu jam 7.30 sampai jam 9.30. Kalau secara daring itu cukup satu sesi, yaitu dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 12. Ya, nah berikut langkah-langkahnya untuk yang secara daring. Cara pada saat logiknya aja yang berbeda. Ya, jadi kalau secara luring nanti kalian langsung masuk ke lab akan diarahkan logiknya memakai user dan password. Jadi kalau untuk yang secara daring ya, kalian tetap silakan kalian akses e-learning sekolah seperti biasa pada saat kalian melaksanakan PJJ. Silakan kalian menggunakan user dan password kalian untuk PJJ. Ya, di sini Bapak ambil contohnya.
coba mengambil user siswa ini ya. Ya. Ini di sini langsung kalian masuk login. Ya, setelah login seperti ini, yang perlu kalian lihat di sini ada menu simulasi ANBK, itu disebut AKM untuk kelas 8. Ini khusus kelas 8 ya. ANBK di sini. Apabila nanti kalian tidak menemukan menu simulasi ini, ya, berarti menu ini belum diaktifkan. Ya, paham ya? Menu ini aktif setelah jam 9.25. Ya, paling telatnya nanti 9.30 baru aktif. Apabila sampai jam 9.30 menu ini kalian tidak aktif, silakan kalian masuk ke menu kos atau menu kursus. Nah, di daftar sini ada daftar mata pelajaran seperti biasa. Ya. Silakan nanti di sini tidak ada menu simulasi, silakan kalian klik more. Ini untuk proses reload yang membaca. Nah, nanti akan tampil menu ini. Ya, di sini akan tampil. Nah, setelah kalian menemukan menu simulasi ANBK ini, silakan kalian klik yang ANBK. Silakan kalian klik. Nah, di sini ada link simulasi ANBK kelas 8. Ini kalian klik. Nah, pada saat keluar materi seperti ini materi untuk simulasi. Yang hari pertama hari Selasa itu literasi, hari Kamis hari Rabu itu literasi, hari Kamisnya numerasi. Boleh nggak Pak? Saya mengerjakan langsung setelah literasi mengerjakan numerasi. Jadi besok saya nggak bisa mengerjakan. Tidak boleh. Ya walaupun di sini bisa kalian. Cuma itu tidak akan dianggap. Ya, tidak dianggap sebagai skor kalian. Tetap yang diakui adalah literasi. Ini kalian klik yang di literasi, ya klik literasi. Lanjut kalian pilih untuk jenjang, ya jenjang kalian. Jenjangnya kalian pilih yang SMP. Setelah kalian pilih jenjang SMP, silakan kalian klik lanjutkan. Oke. Nah, di sini akan ada user dan password untuk login. User dan password untuk login ini jangan kalian rubah. Karena user dan login ini semua dari sistem yang ada. Ya, tidak boleh kalian rubah. Setelah kalian mendapatkan user dan password ini, langsung kalian arahkan ke login. Nah, di sini yang perlu kalian pahami, di kolom sebelah kanan ini adalah konfirmasi data peserta. Nah, inilah ya, walaupun isi nomor nik peserta dan sebagainya, ini yang perlu kalian rubah adalah jenis kelamin. Kalau kalian laki-laki, kalian klik laki-laki. Kalau perempuan, kalau kamu ganti perempuan. Ya, ini Bapak ambil contoh laki-laki. Yang wajib kalian isi adalah di sini nama peserta. Nama peserta ini adalah wajib nama lengkap. Tidak boleh contoh kayak Muhammad Ridho, tulis M Ridho, itu gak boleh. Ya, itu tetap harus nama lengkap kalian. Ya, ini Bapak ambil contoh nama yang pendek Agus. Ya. Hari tanggal lahir, hari kalian, tanggalnya tanggal berapa? Ya, harinya, hari ini tanggal ya, 8. Bulannya bulan apa? Nah, bulannya Bapak ambil contoh bulan Mei. Tahunnya Bapak ambil contoh 2009. Nah, setelah kalian isi ini, kalian perhatikan di pojok kiri atas yang di bawah ikon daripada
Ya, setelah kalian mengisi tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun, kalian lihat di pojok kiri atas. Di sini ada token. Ya. Nah, di sini ada token ini. Inilah yang kalian klik, kalian copy. Ya. Ini kalian salin. Ya. Nah, angka yang di sini atau huruf yang di sini ini kalian tempel ke sini. Ingat, sesuai dengan token yang ada huruf besar ikutin huruf besar, angka ikutin angka. Ya, cuma huruf kapital ini huruf kapital semua. Cuma kalau token itu rata-rata dia adalah huruf kapital. Ya. Setelah tampil kalian masukkan tokennya, baru bisa kalian submit. Ini waktu yang disediakan untuk literasi, yaitu 60 menit. Sebelum 60 menit, ya, kalian tidak bisa untuk log off. Ya. Kita coba klik mulai. Nah, inilah contoh soalnya. Ya. Ini contoh soal yang akan kalian dapat. Tolong kalian pelajari, kalian baca secara seksama soal literasi ini. Di sini ada 3 pilihan, yaitu adalah soal sebelumnya apabila kalian sudah masuk ke soal 2. Oh, ternyata soal yang tadi soal 1 belum. Ini bisa kalian klik soal sebelum. Jadi balik lagi ke soal nomor 1. Ini kalian pilih jawabannya ini. Apabila dia ada ikon yang bulat ini, berarti dia cukup 1 jawaban. Ya. Ini bisa kalian di sini kalian klik. Apabila kalian sudah pasti ini jawabannya, itu boleh lanjut. Apabila kalian ragu-ragu, kalian klik yang tombol ragu-ragu ini di checklist. Baru lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, di sini adalah kode bulat. Itu cuma 1 jawaban. Kalau yang soal kedua, ini disebutnya adalah multi respon. Jawabannya lebih dari 1. Nah, ini bisa kalian jawab 2, 3, 4, ataupun bahkan 4-4-nya bisa. Ya, ini kalian klik. Contoh 2. Kalian lanjutkan terus. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini benar atau salah? Tetap. Ya, ini kalian isi. Paham ya sampai sini ya? Ya. Jadi apabila nanti ada yang kurang jelas, ya bisa langsung ke wali kelas atau ke bapak. Ya, gitu. Jadi tolong dimanfaatkan mengenai simulasi ini untuk uji coba ini, ya supaya kalian nanti pada saat gladi bersih dan AKM yang sebenarnya kalian tidak grogi. Tips selanjutnya adalah ini kalian perlu perhatikan di sini nih, sisa waktu, ya, sisa waktu nih. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, jangan sampai kalian kelewat dari waktu ini 60 menit. Nah, ini bisa kalian klik informasi soal seperti apa nanti. Ini daftar soal. Nah, daftar soal ini adalah pilihan kalian untuk pengecekan. Kalau yang kuning ini, kalian berarti ragu-ragu. Kalau ini sudah kalian isi. Yang masih biru ini belum kalian isi. Kita cek nomor 3. Tuh, nomor 3 kan belum kalian isi. Makanya ditandain dengan warna biru. Ya, cukup untuk tutorial saat ini. Untuk pengerjaan kalian di offline atau secara ruling yang datang ke sekolah, ya, adapun nama-namanya itu dipilih secara random oleh pihak kementerian atau dipilih secara acak dari pihak kementerian, jadi bukan pihak sekolah yang memilih, ya. Terus dan siswa yang
tidak mendapatkan jatah luring, jadi pengerjaannya secara daring. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk kali ini Bapak coba sampaikan untuk mengenai tutorial kalian untuk pelaksanaan simulasi ANBK atau AKM yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Rabu sampai dengan hari Kamis. Ya. Untuk pembagian sesi, untuk yang secara luring atau datang ke sekolah, ya, itu ditunjuk langsung dari pihak kementerian, jadi kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Bagi yang tidak mendapatkan mengenai AKM secara luring, bisa melaksanakan simulasi AKM secara online. Ya. Jadi untuk simulasi AKM ini memang tidak diwajibkan, tapi tidak menutup kemungkinan ya pada saat nanti kalian gladi bersih ataupun AKM, maka rugi bagi kalian yang tidak mengikuti simulasi ini. Ya, karena tujuan simulasi ini untuk membiasakan kalian mengenal sistem ataupun soal yang ada di AKM, ya, atau asesmen kompetensi minimum. Ya. AKM ini nanti yang akan berpengaruh pada saat kalian ke kelas 9. Ya. Kenapa? Data inilah yang akan terekam di pihak kementerian. Maka sangat disarankan bagi siswa mengikuti simulasi AKM ini secara luring ataupun secara daring. Ya, karena nanti itu ada penilaiannya tersendiri. Ya. Jadi itu manfaatkan waktu yang diterima. Ya, silakan. Ya, silakan kalian kerjakan ya sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi untuk hari Rabu besok, ya, untuk yang secara rolling atau datang ke sekolah itu akan dimulai pada saat pukul 7.30. Ya, jadi kalau siswa diharapkan bisa hadir ke sekolah itu jam 7.15. Tetap harus menjalankan prokes kesehatan. Ya, dijamin untuk tempat pelaksanaan itu sudah disteril oleh pihak sekolah. Ya, tadi sudah disteril semua. Dijamin untuk pihak sekolah sudah sedemikian rupa untuk menjaga kesehatan kalian semua supaya kalian datang ke sekolah itu nyaman. Ya, begitu pulang nanti begitu selesai kalian bisa langsung pulang. Ya, jadi untuk yang secara daring, ya secara daring itu akan dimulai pada sesi 2. Ya, sesi 2 atau sekitar jam 9.30. Itu yang secara daring. Ya, wajib. Ya, makanya. Jadi kalau yang secara luring kalian mulai itu sesi pertama itu jam 7.30 sampai jam 9.30. Kalau secara daring itu cukup satu sesi, yaitu dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 12. Ya, nah berikut langkah-langkahnya untuk yang secara daring. Cara pada saat login-nya aja yang berbeda. Ya, jadi kalau secara luring nanti kalian langsung masuk ke lab, akan diarahkan login-nya memakai user dan password. Jadi kalau untuk yang secara daring, ya, kalian tetap silakan kalian akses e-learning sekolah
seperti biasa pada saat kalian melaksanakan PJJ, silakan kalian menggunakan user dan password kalian untuk PJJ. Ya, di sini Bapak ambil contohnya, Bapak mengambil user siswa ini. Ya. Ya. Ini di sini langsung kalian masuk login. Ya, setelah login seperti ini, yang perlu kalian lihat di sini ada menu simulasi ANBK, itu disebut AKM untuk kelas 8. Ini khusus kelas 8 ya, ANBK di sini. Apabila nanti kalian tidak menemukan menu simulasi ini, ya, berarti menu ini belum diaktifkan. Ya, paham ya? Menu ini aktif setelah jam 9.25. Ya, paling telatnya nanti 9.30 baru aktif. Apabila sampai jam 9.30 menu ini kalian tidak aktif, silakan kalian masuk ke menu kos atau menu kursus. Nah, di daftar sini ada daftar mata pelajaran seperti biasa. Ya. Silakan nanti di sini tidak ada menu simulasi, silakan kalian klik more. Ini untuk proses reload yang membaca. Nah, nanti akan tampil menu ini. Ya, di sini akan tampil. Nah, setelah kalian menemukan menu simulasi ANBK ini, silakan kalian klik yang ANBK. Silakan kalian klik. Nah, di sini ada link simulasi ANBK kelas 8. Ini kalian klik. Nah, pada saat keluar materi seperti ini materi untuk simulasi. Yang hari pertama hari Selasa itu literasi, hari Rabu itu literasi, hari Kamisnya numerasi. Boleh nggak Pak? Saya mengerjakan langsung setelah literasi mengerjakan numerasi. Jadi besok saya nggak bisa mengerjakan. Tidak boleh. Ya walaupun di sini bisa kalian. Cuma itu tidak akan dianggap. Ya, tidak dianggap sebagai skor kalian. Tetap yang diakui adalah literasi. Ini kalian klik yang di literasi, ya, klik literasi. Lanjut kalian pilih untuk jenjang, ya, jenjang kalian. Jenjangnya kalian pilih yang SMP. Setelah kalian pilih jenjang SMP, silakan kalian klik lanjutkan. Oke. Nah, di sini akan ada user dan password untuk login. User dan password untuk login ini jangan kalian rubah. Karena user dan login ini semua dari sistem yang ada. Ya. Tidak boleh kalian rubah. Setelah kalian mendapatkan user dan password ini, langsung kalian arahkan ke login. Nah, yang di sini yang perlu kalian pahami, di kolom sebelah kanan ini adalah konfirmasi data peserta. Nah, inilah ya, walaupun isi nomor nik peserta dan sebagainya, ini yang perlu kalian rubah adalah jenis kelamin. Kalau kalian laki-laki, kalian klik laki-laki. Kalau perempuan, kalau kamu ganti perempuan. Ya, ini Bapak ambil contoh laki-laki. Nah, yang wajib kalian isi adalah di sini nama peserta. Nama peserta ini adalah wajib nama lengkap. Tidak boleh contoh kayak Muhammad Afrido, tulis M Rido, itu gak boleh. Ya, itu tetap harus nama lengkap kalian. Ya, ini Bapak ambil contoh nama yang pendek Agus. Ya. Hari tanggal lahir, hari kalian, tanggalnya tanggal berapa? Ya, harinya, hari ini tanggal ya, 8. Bulannya bulan apa? Nah, bulannya Bapak ambil contoh bulan Mei. Tahunnya
Ambil contoh 2009. Nah, setelah kalian isi ini, kalian perhatikan di pojok kiri atas yang di bawah ikon daripada ya. Setelah kalian mengisi tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun, kalian lihat di pojok kiri atas. Di sini ada token. Ya. Nah, di sini ada token ini. Inilah yang kalian klik, kalian copy. Ya. Ini kalian salin. Ya. Nah, angka yang di sini atau huruf yang di sini ini kalian tempel ke sini. Ingat, sesuai dengan token yang ada huruf besar ikutin huruf besar, angka ikutin angka. Ya, cuma huruf kapital ini huruf kapital semua. Cuma kalau token itu rata-rata dia adalah huruf kapital. Ya. Setelah tampil kalian masukkan tokennya, baru bisa kalian submit. Ini waktu yang disediakan untuk literasi, yaitu 60 menit. Sebelum 60 menit, ya, kalian tidak bisa untuk log off. Ya. Kita coba klik mulai. Nah, inilah contoh soalnya. Ya. Ini contoh soal yang akan kalian dapat. Tolong kalian pelajari, kalian baca secara seksama soal literasi ini. Di sini ada 3 pilihan, yaitu adalah soal sebelumnya apabila kalian sudah masuk ke soal 2. Oh, ternyata soal yang tadi soal 1 belum. Ini bisa kalian klik soal sebelum. Jadi balik lagi ke soal nomor 1. Ini kalian pilih jawabannya ini. Apabila dia ada ikon yang bulat ini, berarti dia cukup 1 jawaban. Ya. Ini bisa kalian di sini kalian klik. Apabila kalian sudah pasti ini jawabannya, itu boleh lanjut. Apabila kalian ragu-ragu, kalian klik yang tombol ragu-ragu ini di checklist. Baru lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, di sini adalah kode bulat, itu cuma 1 jawaban. Kalau yang soal kedua, ini disebutnya adalah multi respon. Jawabannya lebih dari 1. Nah, ini bisa kalian jawab 2, 3, 4, ataupun bahkan 4-4-nya bisa. Ya, ini kalian klik. Contoh 2. Kalian lanjutkan terus. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini benar atau salah? Tetap. Ya, ini kalian isi. Paham ya sampai sini ya? Ya. Jadi apabila nanti ada yang kurang jelas, ya bisa langsung ke wali kelas atau ke bapak. Ya, gitu. Jadi tolong dimanfaatkan mengenai simulasi ini untuk uji coba ini, ya supaya kalian nanti pada saat gladi bersih dan AKM yang sebenarnya kalian tidak grogi. Jadi selanjutnya adalah ini kalian perlu perhatikan di sini nih, sisa waktu, ya, sisa waktu nih. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, jangan sampai kalian kelewat dari waktu ini 60 menit. Nah, ini bisa kalian klik informasi soal seperti apa nanti. Ini daftar soal. Nah, daftar soal ini adalah pilihan kalian untuk pengecekan. Kalau yang kuning ini kalian berarti ragu-ragu. Kalau ini sudah kalian isi. Yang masih biru ini belum kalian isi. Kita cek nomor 3. Tuh, nomor 3 kan belum kalian isi. Makanya ditandain dengan warna biru. Ya. Ya, cukup untuk tutorial saat ini. Untuk pengerjaan kalian di offline atau secara ruling yang datang ke sekolah, ya, adapun nama-namanya itu di
dipilih secara random oleh pihak kementerian atau dipilih secara acak dari pihak kementerian, jadi bukan pihak sekolah yang memilih, ya. Terus dan siswa yang tidak mendapatkan jatah luring, jadi pengerjaannya secara daring. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.